Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pembahasan IPA untuk kelas 7. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang materi organisasi kehidupan bagian yang kedua. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas submateri tentang jaringan. Baik, kita langsung saja mulai pembahasan tentang jaringan. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel yang bervariasi tadi mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Jadi, kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok. Kelompok sel inilah yang disebut dengan jaringan. Jadi, struktur organisasi kehidupan tingkat jaringan adalah kumpulan berbagai sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian sekumpulan sel tersebut membentuk pola yang sama dan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Berikut ini adalah contoh-contoh jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu jaringan pada hewan. Kita mulai yang pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel, perhatikan gambarnya. Jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel yang sangat rapat dan berdekatan. Kemudian jaringan epitel ini berfungsi melapisi permukaan organ dalam maupun permukaan luar. Dan jaringan epitel ini berfungsi untuk menerima rangsang. Ini merupakan tempat berbagai kelenjar. Yang berikutnya adalah jaringan otot. Perhatikan gambar. Jaringan otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian jaringan otot ini merupakan alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka atau tulang yang merupakan alat gerak pasif. Jaringan otot terdiri dari 3 macam, antara lain ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan otot jantung. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang jaringan otot ini bisa nanti dibahas di kelas 8. Yang berikutnya adalah jaringan tulang. Jaringan tulang ini merupakan alat gerak pasif. Nah, ini fungsinya untuk menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh. Selain itu juga berfungsi melindungi alat-alat tubuh yang sangat penting. Kemudian berikutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, kemudian penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. Selain itu juga menyimpan lemak serta menghancurkan bakteri dan sel yang sudah mati. Berikutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Selain itu juga mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Dengan kata lain, jaringan darah ini sebagai alat transportasi. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan saraf atau neuron. Jaringan saraf ini berfungsi untuk menerima rangsang dari lingkungan. Setelah itu menyalurkan rangsang tadi ke bagian tubuh. Dan setelah itu juga menyalurkan respon dari otak, kemudian mengatur kerjasama organ dalam tubuh. Berikutnya adalah jaringan lemak atau disebut dengan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat fibrosa longgar yang dikemas dengan banyak sel lemak. Berikutnya kita akan bahas jaringan pada tumbuhan. Nah, ini jaringan pada tumbuhan ini menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 golongan besar. Yang pertama yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel-selnya terus membelah dan akan menghasilkan jaringan lain.
Sedangkan jaringan permanen ini merupakan jaringan yang berasal dari jaringan meristem yang sel-selnya sudah tidak dapat membelah lagi untuk membentuk jaringan lain. Nah, kita akan bahas tentang macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu meristem primer. Nah, meristem primer ini menyebabkan pertambahan tinggi tumbuhan, sehingga contoh jaringan meristem primer ini berada pada ujung akar, kemudian batang, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu meristem sekunder atau disebut dengan kambium. Ini menyebabkan pertambahan lebar diameter batang. Yang berikutnya adalah jaringan permanen. Jaringan permanen dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Kemudian yang kedua jaringan pengangkut atau pembuluh. Yang ketiga jaringan penyokong, dan yang keempat adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kita bahas yang pertama tentang jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis, perhatikan gambar, ini merupakan jaringan yang mempunyai susunan sel yang sangat rapat dan tanpa ruang antar sel. Kemudian jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi permukaan akar, batang, dan daun. Nah, ini bisa dilihat bentuk dari jaringan epidermis tadi yang sel-selnya sangat rapat, kemudian tidak ada ruang antar selnya. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau disebut juga dengan pembuluh ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu silem, di mana silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian jaringan pengangkut yang kedua disebut dengan floem, ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk menguatkan bagian tumbuhan. Kenapa menguatkan? Karena jaringan penyokong ini tersusun oleh sel-sel yang dindingnya menebal dan keras. Kemudian jaringan penyokong ini ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan jaringan kolenkim, dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Berikutnya adalah jaringan parenkim atau disebut dengan jaringan dasar. Jaringan parenkim atau jaringan dasar ini merupakan jaringan yang terdapat di antara jaringan lainnya. Kemudian berfungsi untuk menyimpan makanan, dan pada organ daun ini parenkimnya ada 2 macam, yaitu disebut dengan jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spon. Nah, jadi ini struktur jaringan pada organ daun. Kemudian di dalam jaringan parenkim pada daun ini, disinilah terdapat klorofil yang berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Yang berikutnya adalah kita lihat struktur jaringan pada daun. Perhatikan gambar berikut ini. Pada struktur bagian atas ini ada yang namanya kutikula, ini bagian atas. Kemudian ini bagian bawah, ini kutikula, di mana kutikula ini merupakan bagian daun yang mengalami suatu penebalan seperti lilin di bagian epidermis atas pada daun maupun pada bawah. Kemudian fungsinya adalah untuk mencegah penguapan. Yang berikutnya adalah jaringan epidermis. Nah, yang ini ada epidermis atas, ini bisa dilihat ciri-ciri selnya ini tersusun sangat rapat, kemudian berjajar rapi. Yang bagian bawah ada epidermis bawah. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah jaringan pembuluh atau pengangkut. Ini ada 2 macam, yaitu silem dan floem, di mana silem tadi berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bagian daun. Sedangkan floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang berikutnya ada stomata. Nah, ini stomata. Stomata ini disebut juga dengan mulut daun.
ini terbentuk dari lapisan epidermis bawah pada daun. Fungsinya ini sebagai tempat pertukaran gas ataupun air. Selanjutnya yang berikutnya adalah sel penjaga. Sel penjaga ini berfungsi sebagai pengatur membuka menutupnya dari stomata ini. Jadi yang mengatur membuka atau menutupnya stomata adalah sel penjaga. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan bunga karang atau disebut dengan spon. Nah, jaringan bunga karang atau spon ini berbentuk heksagonal. Perhatikan yang gambarnya. Ini berbentuk heksagonal, tersusun sangat longgar dibandingkan dengan yang jaringan di atasnya ini nanti. Ini untuk jaringan bunga karang ini tersusun sangat longgar dan lebih berongga. Berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang berikutnya adalah palisade. Nah, palisade ini merupakan jaringan tiang karena memiliki bentuk memanjang, kemudian tersusun rapi serta rapat dan berada di di bawah epidermis sebagian atas daun. Nah, ini bisa dilihat bentuknya memanjang ini. Kemudian baik jaringan palisade maupun jaringan bunga karang ini merupakan jaringan parenkim. Baik, ini tadi struktur jaringan pada organ daun. Yang berikutnya kita akan lihat struktur jaringan pada organ batang. Ada dua jenis batang, kita kenal ada batang monokotil dan batang dikotil. Perhatikan gambar strukturnya. Untuk perbedaan mendasar pada batang dikotil dan monokotil ini terletak pada susunan jaringannya. Kalau pada tumbuhan dikotil, susunan jaringan pembulunya ini berada dalam satu lingkaran. Nah, kemudian pada tumbuhan monokotil, jaringan pembulunya ini tersebar pada empulurnya. Selanjutnya organ-organ pada tumbuhan ini akan dibahas lebih lanjut pada kelas 8. Baik, demikian tadi pembahasan mengenai organisasi kehidupan pada tingkat jaringan. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang organisasi kehidupan pada tingkatan organ pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.